Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari ini, hari Selasa. Hari Selasa, udah main pukul-pukul aja saya nih. Hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Rekan trader, pergerakan pasar selalu dinamis, ditandai dengan menguatnya dolar kemarin, tapi setelah itu jatuh bangun lagi, turun lagi. Nah, ini harap kita perhatikan bersama karena bagaimana dolar ini dia bekerja atau dia bergerak sangat dinamis sehingga mempengaruhi berbagai pasangan mata uang ke depan. Oleh karena itu rekan trader, kalau kita lihat pada minggu ini pergerakan dolar ini sangat benar-benar ditentukan oleh fundamental yang akan terjadi. Dan salah satu fundamental yang paling terbesar yang akan terjadi adalah data inflasi Amerika. Oleh karena itu, untuk data inflasi Amerika ini akan saya angkat menjadi sebuah tema. Akan tetapi, sebelum kita masuk dalam tema tersebut, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar kemarin. Oke rekan trader, seperti biasa yang terjadi pada pasar kemarin bisa dilihat dengan jelas bagaimana kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika seperti yang telah saya prediksikan bahwa dia kemungkinan besar dia akan menuju sampai ke level 102.198 dan tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai ke 102.288, tapi itu adalah nilai paling tertinggi. Setelah itu terserah Anda ya. Rupanya benar dia balik arah dan dia turun sampai di level yang telah saya tentukan juga, walaupun dia telah menyentuh level 101.95, dia sempat naik lagi dan ditutup di seputaran 101.857. Itu adalah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Untuk Euro USD seperti yang telah saya sampaikan bahwa setelah penurunan dia akan mencoba turun sampai di 1.09644 dan setelah itu dia terbang tinggi. Dan apa yang terjadi benar seperti yang telah saya prediksikan, 1.10097. Rekan trader, sebenarnya ya, apa yang saya prediksikan itu benar, cuman saya juga bingung kenapa orang nonton video saya dikit banget. Padahal kalau orang nonton video saya itu saya bisa jamin 90% itu pas semua tuh analisa saya. Begitupun juga di pound sterling rekan trader ya. Pound sterling ini saya bilang bahwa dia ini akan coba naik sampai di 1.27570. Rupanya dia terbang tinggi rekan trader. Salah lah saya, tapi masuk dalam logika karena saya bilang kan dia akan naik ya. Untuk gold seperti yang telah saya prediksikan bahwa sangat hati-hati rekan trader. Gold ini dia bisa naik sampai di 1942 ya. Saya bilang malahan di 1940 malahan ya. Tapi saya prediksikan bahwa dia kemungkinan besar dia akan turun sampai level paling terendah di sekitaran 1932. Apa yang terjadi? Memang benar dia sempat menyentuh 1932, setelah itu dia naik lagi ya. Nah, dan selanjutnya kita lihat di USD Yen Jepang. Bagaimana saya memprediksikan dari 141 nilai terendah sampai 142 nilai tertinggi. Rupanya setelah dia menyentuh nilai terendah 141.805, dia naik perlahan namun pasti dan dia menyentuh level, tidak sampai di level tertinggi sih ya, tapi dia menyentuh di level yang telah saya tentukan di seputaran 142.576. Begitulah rekan trader bagaimana pasar yang terjadi untuk hari kemarin dan bagaimanakah untuk hari ini rekan trader ya. Kita akan membahas tentang hari ini, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang tema yang sedang terjadi dan akan saya angkat pada pertemuan kita saat ini. Untuk pertemuan kali ini rekan trader kita akan berbicara tentang suatu tema yang sangat luar biasa ya, dimana saya akan membicara tentang semua data menunggu semua pasar menunggu data inflasi yang akan terjadi pada hari Kamis nanti. Dan kalau rekan trader lihat ya, rekan trader lihat di website, ini adalah website dari market ya, jangan lupa mendaftar juga bersama kami di market. Kami merupakan broker yang sangat luar biasa, memberikan sesuatu yang sangat terbaik buat rekan trader semuanya. Rekan trader, di data inflasi yang telah saya coba bawakan, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa nanti pada hari Kamis ya, itu akan ada data inflasi yang akan dikeluarkan ya pada pukul 19.30. Dan kalau kita lihat data inflasi ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan pasar yang akan terjadi. Kenapa? Karena rekan trader bisa lihat dengan jelas ini. Saya balik dulu. Nah, rekan trader bisa lihat dengan jelas di platform bagaimana pasar ini masih tetap menunggu apa yang terjadi. Dan kalau kita lihat rekan trader, tendensi penguatan yang terjadi pun juga masih sangat kuat.
Kalau kita lihat kemarin ya, cikal bakal kenaikan dolar Amerika itu kemarin ya, dolar Amerika itu mengalami kenaikan kemarin karena salah satu statement yang dikeluarkan oleh salah satu petinggi The Fed ya, yaitu Michael Bowman. Dia menyatakan bahwa kemungkinan perlu dinaikkan tingkat suku bunga lagi untuk menurunkan inflasi yang lebih lanjut. Akibat dari statement yang dikeluarkan rekan trader bisa lihat bahwa akibat dari statement yang dikeluarkan, rekan trader lihat bahwa bagaimana dolar Amerika ini dia mengalami penguatan yang signifikan. Ya. Dia mengalami penguatan yang signifikan dan dia telah sampai malahan sempat menyentuh level 102.198. Setelah itu rekan trader, setelah statement yang dikeluarkan oleh Michael Bowman, ada juga statement yang dikeluarkan oleh koleganya juga, John Williams. John Williams ini mengatakan dan mencatat bahwa penurunan suku bunga dapat dimulai pada tahun 2024. Tergantung pada data ekonomi dan jika tren inflasi tetap terus menurun. Inilah yang menjadi alasan kenapa setelah statement yang dikeluarkan, jadi kita lihat hubungannya sangat luar biasa rekan trader. Hubungannya sangat luar biasa kenapa? Karena rekan trader lihat setelah statement yang dikeluarkan oleh Neumann dia naik ya. Setelah itu statement juga dikeluarkan oleh Joe Williams membuat dolar Amerika turun ya. Dolar Amerika turun dan kalau kita lihat di sini dolar Amerika turun sempat menyentuh 101.766 malahan ya, menyentuh 795 ya, 95. Nah, dan kalau kita lihat di sini rekan trader, ini memang benar-benar sangat membantu dan bukan sangat membantu sih. Apa yang statement yang dilakukan ini merupakan statement awal sebelum kita masuk dengan data inflasi yang dikeluarkan. Karena biar gimana pun juga dari statement ini kan data inflasi yang dikeluarkan kan ini akan menentukan arah kebijakan ke depan rekan trader. Bayangkan kalau inflasi masih tetap ada dan masih tetap meningkat, artinya tidak tertutup kemungkinan bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih akan terus dilakukan. Apalagi kalau kenaikan tingkat suku bunga kan artinya kan dolar Amerika mempunyai peluang besar untuk mengalami penguatan. Nah, dengan adanya statement yang dikeluarkan kemarin ya oleh saya lihat dulu namanya John Williams. Statement yang dikeluarkan oleh John Williams yang menyatakan bahwa data inflasi yang dikeluarkan nanti tidak tutup kemungkinan alangkah baiknya akan dikeluarkan awal tahun 2024 ya. Nah, dari sini membuat bagaimana pasar bergerak ya. Oleh karena itu kan saya bilang saya pernah bilang dan mengatakan di video edukasi saya bahwa sentimen yang terjadi memang benar diakibatkan oleh statement-statement yang dikeluarkan oleh pejabat keuangan suatu negara ya. Akan tetapi yang membuat arah pergerakan pasar itu adalah bagaimana sikap dari para trader menyikapi statement tersebut. Di saat statement yang dilakukan oleh Joe Williams yang menyatakan bahwa kemungkinan besar lebih banyak ke dovish dan pelemahan tingkat suku bunga itu, penurunan tingkat suku bunga itu kemungkinan akan dikeluarkan tahun 2024 awal ya, telah membuat pasar berubah. Ya, semua rame-rame menjual dolar mereka. Nah, oleh karena itu hubungannya dengan data inflasi gimana? Hubungannya dengan data inflasi adalah pasar menunggu data inflasi yang akan dikeluarkan pada hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena dari data inflasi tersebut kita akan melihat seberapa besar nilai inflasi yang terjadi di Amerika. Hingga dengan adanya keluarkan data inflasi tersebut, kita akan menentukan bagaimana sikap yang akan dikeluarkan oleh The Fed pada pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada tanggal 26 Agustus tahun 2023 nanti. Apakah The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga setelah melihat data inflasi atau tingkat suku bunga masih di hold dengan asumsi bahwa dengan holdnya tersebut maka dolar Amerika akan semakin menurun ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, pasar tetap menunggu data inflasi yang akan dikeluarkan dan kita akan melihat bagaimana pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu tetap rekan trader memantau terus informasi, melihat terus fundamental dan padukan fundamental tersebut dengan teknikal yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke, kita tinggalkan tema kita, sekarang kita masuk di
analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada saat ini? Nah, kita bisa lihat di sini rekan trader semuanya bahwa indeks dolar Amerika pada saat ini dia tendensinya sangat kuat ya, bullish ya. Setelah kemarin sempat sideways 2 hari Kamis Jumat turun, sekarang dia akan mencoba mengalami kenaikan lagi. Seberapa besarkah kenaikan akan terjadi? Kalau saya lihat rekan trader, kenaikan ini masih bisa terus jalan sebenarnya kalau saya. Dan saya bisa bilang bahwa kenaikan paling maksimal memang dibilang di sekitaran sini ya, itu paling maksimal ya. Tapi menurut saya yang paling maksimal itu menurut saya tuh, kalau saya sih saya bilangnya di seputaran sini sih. Nah, 102.339 adalah kenaikan yang paling maksimal, dan hati-hati apabila terjadi pelemahan, dia akan coba balik lagi ke 101.934. Oleh karena itu, arah pergerakan yang terjadi kalau menurut saya ya, dia akan bergerak sekitaran sini rekan trader. Nah, antara 101.934 sampai nilai tertinggi adalah di 102.368. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik lebih tinggi lagi di posisi tertingginya di seputaran 102.368. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dolar? Nah, untuk pergerakan dari euro Uncle Sam dolar rekan trader kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa euro Uncle Sam dolar memiliki tendensi agak sedikit melemah hari ini ya. Setelah kemarin agak sedikit mengalami penguatan, hari ini dia melemah. Seberapa besarkah pelemahan yang terjadi? Kalau menurut saya pelemahan ini masih jauh, masih terus akan berlangsung nih. Saya tidak mau bilang pelemahan itu sampai di level di sini ya 1.09562, akan tetapi pelemahan itu masih bisa terjadi, dan saya berasumsi bahwa pelemahan bisa terjadi sampai di level menurut saya 1.09644, dan nilai tertinggi apabila terjadi pembalikan arah dia akan mencoba balik lagi sampai di level paling tertinggi di seputaran sini rekan trader. Nah, sini ya. Oke, saya turun sedikit. Nah, itu dia 1.10027. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa arah yang akan terjadi menurut saya akan sekitar sini. Nah, ini rekan trader ya. Nah, oke. Antara 1.09644 sampai 1.10027. Selanjutnya pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader bisa dilihat dengan jelas di sini bahwa pound sterling mengalami pelemahan. Dia udah keluar dari apa yang telah saya prediksikan pada hari ini di sekitaran 1.27481. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan yang akan terjadi rekan trader. Di sini kita lihat, oke. Menurut analisa saya dia ini masih bisa turun lagi. Malahan saya bilang bahwa kemungkinan turun itu bisa sampai nilai paling tertinggi malahan di sekitaran sini. Sabar saya lihat dulu. Oke, iya benar di sini ya. Di sini. Menurut saya malahan dia bisa turun tertinggi itu malahan sampai di level sini rekan trader. Nah, 1.27223 itu paling terendah, dan hati-hati kalau terjadi pembalikan arah lagi, dia bisa kembali lagi ke level paling tertinggi di seputaran 1.27706. Oleh karena itu, arah pergerakan yang terjadi pada saat ini menurut saya antara sini ya. Nah, kalau menurut saya ya 1.27223 sampai 1.27706. Untuk gold rekan trader, kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan untuk gold. Nah, untuk gold rekan trader emas, kita akan lihat di sini bahwa pergerakan emas hari ini pada prinsipnya emas tetap memiliki kecenderungan bearish. Dan kita lihat di sini bearish ini masih terjadi menurut saya. Ya, masih terjadi sebenarnya sih kalau saya lihat ya. Bearish ini masih terjadi minimal. Kalau saya bilang ya, saya tidak mau bilang bearish ini akan sampai di level terjauh sini terlalu tinggi menurut saya. Saya bisa bilang bahwa bearish masih bisa saja terjadi sampai di level 1928.64. Dan hati-hati apabila terjadi pembalikan arah, dia akan mencoba balik lagi naik ke 1936. Oleh karena itu, pola pergerakan yang terjadi pada gold pada hari ini adalah menurut analisa saya antara 1926.64 sampai 1936.92. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang rekan trader? Kita lihat. Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang memiliki tendensi yang bullish, walaupun sekarang tendensi pelemahan sudah mulai terjadi. Tapi secara garis besar bullish masih sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa bullish ini dia bisa kembali lagi dengan level yang paling tertinggi menurut saya, bisa sampai di level sini ya. Menurut saya tinggi banget ini, sekitar 143.643. Tapi hati-hati kalau terjadi pembalikan arah yang paling sempurna menurut saya dia akan mencoba balik lagi
sampai level terendah di seputaran 142.479. Oleh karena itu, arah pergerakan hari ini menurut saya di antara di sini ya. 142.479 sampai 143.643. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini memberikan sedikit manfaat buat rekan trader semuanya. Dan saya selalu berharap semoga rekan trader bisa menganalisa lagi apa yang telah saya berikan buat rekan trader, karena kunci kesuksesan yang akan diperoleh rekan trader itu bukan dari analisa yang saya berikan, tapi dari analisa yang rekan trader lakukan sendiri, sehingga rekan trader bisa mengimplementasikan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.